dengan judul dari suatu prestasi dalam perjanjian jual beli yang diklaim oleh salah satu pihak. Untuk pertama itu akan dijelaskan oleh teman saya, ada. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Fajar Trisuma. Saya akan membahas tentang sebuah pengertian prestasi. Prestasi disediakan sebagai tidak memenuhi atau lalai dalam kewajiban bagaimana yang disebutkan dalam perjanjian yang diperkatakan antara kreditur dengan debitur. Prestasi juga disediakan apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan prestasi. Ia lalai atau janji ingkar, atau juga ia melanggar perjanjian yang ia lakukan atau sesuatu yang tidak boleh ia lakukan. Jadi itu saja saya mulai. Ya, terima kasih untuk saudara Fajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Alfon. Baiklah, di sini saya menjelaskan bentuk-bentuk dari prestasi. Pertama itu janji melakukan sesuatu tapi tidak dilaksanakan. Yang kedua, melakukan janji tapi terlambat. Yang ketiga, melakukan janji tapi tidak sesuai kesepakatan. Yang keempat, melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Ini saja yang disebutkan kembali ke saudara. Baik, terima kasih untuk saudara Alfon. Selanjutnya tentang konsekuensi hukum yang ada di sebabnya akan kita oleh saudara Rizko. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi hukum jika terjadi malprestasi terhadap perjanjian jual beli. Akibat hukumnya, jika terjadi malprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan. Tapi dengan sendirinya sudah batal demi ketentuan pasal 1266 ayat 2 menjelaskan bahwa akibat hukum malprestasi tidak batal demi hukum, namun harus dimintakan pembatalan pada hakim. Selanjutnya pasal 1244, pasal 1222 Kitab Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai ganti rugi atas suatu prestasi, yaitu dengan membayar kerugian nyata yang dialami, ongkos-ongkos yang digunakan, serta dibolehkan untuk menuntut kehilangan keuntungan yang diharapkan. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih untuk saudara Francisco. Selanjutnya di materi poster kami tentang penyelesaian malprestasi dalam perjanjian jual beli akan dijelaskan oleh saudara Rizko. Selanjutnya mengenai penyelesaian malprestasi dalam perjanjian jual beli. Adapun penyelesaian yang lain apabila telah terjadi malprestasi, maka apa yang dapat diambil adalah melakukan informasi atau teguran atas tindakan yang terjadi tersebut. Informasi atau teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah berbuat prestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian. Karena tak ada ketentuan berapa kali informasi harus diajukan, maka dalam praktek informasi itu umumnya diajukan 3 kali, yaitu informasi 1, informasi 2, informasi 3, bisa juga informasi 1 dan 2 atau terakhir. Peringatan informasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat soft karena kreditur biasanya masih meyakini bahwa dengan peringatan tersebut debitur akan sukarela melaksanakan informasi. Informasi 2 memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, di mana kreditur telah mengadakan implementasi kontak langsung pada alternatif penyelesaian yang dijalankan. Dalam somasi 3, kreditur hanya memberi 2 pilihan, laksanakan atau digugat. Dan jika somasi 3 ini belum tak memberi penyelesaian yang memasukkan kreditur, baru kreditur dapat meminta pengadilannya untuk membuat surat gugatan ke pengadilan guna untuk pembatalan kontrak, dan jika kreditur dirugikan sekaligus dan ganti atau biaya di bunga. Somasi adalah teguran dari si berpiutang atau kreditur pada berhutang atau kreditur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Informasi ini diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata dan pasal 1243 KUH Perdata. Sekian dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk saudara Zaki. Untuk kesimpulan dari hasil MR kami yang terjadi untuk poster itu ada beberapa. Yang pertama itu perjanjian sewa beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melibatkan dua pihak, yaitu penyewa dan pembeli. Perjanjian ini memungkinkan penyewa untuk menggunakan barang milik pemilik dengan membayar sejumlah uang sewa dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, prestasi merujuk pada ketidakpatuhan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam konteks perjanjian sewa beli, prestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian, seperti tidak membayar uang sewa tepat waktu atau tidak merawat barang yang disewakan. Prestasi dalam perjanjian sewa beli dapat memiliki konsekuensi hukum tertentu. Pihak yang melakukan prestasi dapat dikenai
sebuah denda atau penghentian perjanjian. Selain itu, pihak yang dirugikan oleh awan prestasi berhak untuk menggugat dalam meminta ganti rugi atas kerugian yang diteritanya. Yang keempat, analisis hukum terhadap kasus awan prestasi dalam perjanjian sewa beli mencakup penelaahan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku, ketentuan dalam perjanjian, dan prinsip hukum yang berkaitan. Analisis ini dapat dilakukan untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang prestasi merupakan pelanggaran hukum dan bagaimana konsekuensi hukumnya. Sekian dari kesimpulan poster kami. Mungkin yang kita bagi oleh saudara itu tentang saran dari yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih moderator. Lanjutkan. Adapun saran yang diberikan kepada pemerintah ini adalah menyusun perjanjian sewa beli dengan ketentuan yang jelas. Penting untuk membuat perjanjian sewa beli yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk ketentuan mengenai pembayaran uang sewa, perawatan barang sewaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ketentuan yang jelas akan membantu menghindari potensi terjadinya awan prestasi. Menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dalam perjanjian sewa beli, penting untuk menyertakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, seperti mediasi atau arbitrase. Hal ini dapat membantu mengatasi perselisihan yang timbul akibat konfrontasi dengan cara yang lebih cepat dan efisien daripada melalui jalur peradilan. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa beli untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perjanjian. Dengan melakukan pemantauan yang baik, pihak yang terlibat dapat mendeteksi potensi uang prestasi secara dini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah atau mengatasi masalah tersebut. Mengonsultasikan dengan ahli hukum yang kompeten. Ahli hukum dapat memberikan panduan dan nasihat yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku dan membantu melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Membuat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, komunikasi yang baik antara penyewa dan pemilik, bahkan sangat penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan perjanjian sewa beli. Pihak-pihak yang terlibat sebaiknya terus berkomunikasi secara terbuka dan transparan mengenai kewajiban, kesulitan atau perubahan yang mungkin terjadi. Hal ini dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan memperkuat hubungan kerjasama antara kedua belah pihak. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih saudara Eko. Sekian hasil presentasi proyek kami yang berupa poster dengan judul analisis hubungan prestasi dalam perjanjian sewa beli yang dipegang oleh salah satu pihak. Maka dari itu kami mohon maaf bila ada salah perkataan yang kurang berkenan. Maka dari itu bersalah juga tim kami untuk menyangka atau memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Lokasi penelitiannya di mana? Pertama, nama saya Dr. Sukaranta. Di sini mau saya bertanya mengenai subjek penelitian kalian itu apa, kemudian masalahnya apa, contoh masalahnya nggak ada, baru penyelesaian masalahnya nggak ada, penelitiannya tadi di mana, lokasi penelitiannya juga nggak ada. Oke, sekian, terima kasih. Sangat dari saya. Dan cukup menarik. Tapi untuk kekurangannya sama seperti yang dikatakan rekan saya itu dalam hal pembahasannya. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gregor Snipping dari kelompok 3 yang memberi masukan kepada poster kelompok 5. Dalam membuat poster kita harus lengkap, jelas dan mudah dipahami. Dalam poster juga harus menarik, membantu memahami informasi, dan juga selaras dengan dimaksud dibuatnya poster, seperti harus mencantumkan gambar supaya menarik. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas dari kelompok 3. ya, terima kasih atas pujian dan sanggahan atau kritik yang saya ingin dari kelompok 3. Sekian dari presentasi proyek kami dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata atau presentasi kami yang kurang berkenan atau salah dalam penyampaian materi. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.